Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perlu syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih bagi kita rahmat, dan masih bagi kita rasaki, dan masih bagi kita nyawa sampai hari ini. Kalau bukan karena nikmat Allah, kalau tidak karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, belum tahu kita hidup sampai hari ini. Maka berbanyaklah bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kenapa kita harus mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin? Karena hanya Allah yang bisa memberikan apa yang kita minta. Kalau seandainya ke Pak Wali kita minta, bisa saja, tapi hanya urusan dunia saja. Kalau ke Presiden kita minta, bisa juga, tetapi hanya untuk urusan dunia. Kadang-kadang itu pun tak bisa kalau kita minta. Tetapi kalau ke Allah minta apapun dan tidak nampak sekalipun kita minta ke Allah, pasti akan diaji oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, jangan diharap kita akan dapat apa-apa dari Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat aku kecil Tuhan, insya Allah aku tambah nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian ingkar, tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada aku, kata Allah, ingatlah bahwa azabku amat pedih. Jadi dua pilihan kita. Yang pertama bersyukur, insya Allah nikmat akan dari Tuhan. Kemudian tidak bersyukur, azab, tunggu saja azab. Bisa saja azab itu di dunia, bisa saja nanti di akhirat. Itu pasti. Lalu seandainya kok ada bertanya, bakpo orang nandak maduk ke Tuhan, apalagi nandak bagi nandak agama Islam, tapi masih lagi nikmat dari Tuhan, masih lagi rezeki dari Tuhan. Kadang-kadang untungnya banyak. Sedangkan kita dalam maduk ke Tuhan 5 waktu tiap hari tiap malam, kadang-kadang payah jadi untuk makan 3 kali sehari itu susah. Apakah Allah itu tidak adil? Allah itu adil. Jadi Allah itu adil, tidak sama jawab. Kalau gitu ada anak ketiga, kok sama dibeli baju banding ketiga-tiganya. Kalau itu adil lah. Ya. Kok makan anak kita seorang, makan ketiga-tiganya. Kalau itu adil. Ya. Kalau Allah ya. Allah untuk orang-orang beriman hanya diberikan kecukupan dan kesederhanaan. Apa sebab? Dengan kesederhanaan dan dengan kecukupan itu, kok hamba-Mu itu Tuhan selalu ingat kamu. Kalau seandainya hamba-hamba yang Ambo sayangi dan Ambo cintai ke Tuhan, kalau tidak Ambo lagi, kalau Ambo lagi kekayaan yang berlimpah, ya lupa.
lupa juga mau kecek Tuhan. Tetapi orang kafir, orang yang tidak semayang, orang yang tidak Islam nyokayo, banyak piti ya. Balenge umah balipe piti ya. Karena kecek Tuhan dalam hadis kursi, untuk kalian di dunia silahkanlah sepuasnya. Tetapi untuk jatah kalian di akhirat sudah tidak ada lagi. Silahkan berfoya-foya, silahkan. Maka dia ingin oto, ada jalan untuk mendapat oto. Ingin rumah rancak, ada jalannya untuk mendapat rumah rancak. Sakinya berlimpah apa lewat. Cuma itu hanya zahirnya saja, dan itu hanya untuk dunia saja. Kemudian salat dan salam, tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu dicurahkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, seorang rasul, seorang manusia, seorang insan yang mulia, dari mulai hidup sampai meninggal selalu memikirkan umat. Cobalah ibu-ibu cari di dunia toh, ketika seorang pemimpin mati sarang sakaratul maut, kecil anggo oleh takkan aja umatnya takkan aja masyarakatnya, tidak kan? Palingan takkan aja bininya, palingan takkan aja rumahnya, palingan takkan aja harotul. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika cik anggo mati, yang disebutnya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Berapa kasih sayangnya seorang rasul ke umat. Sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hanya seorang Nabi Muhammad yang selalu mengingat umat ketika mati. Bahkan di saat Nabi dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu sampai berdarah kelipis, jangan matur pak, berdarah. Datang malaikat dan menjadi gunung di dunia aku. Bilang, ya Rasulullah, aku tidak terima engkau dilempari dengan kotoran unta. Saya tidak terima engkau dilempari dengan batu. Mintakanlah kepadaku agar aku cabut gunung yang mana yang engkau inginkan untuk menghancurkan umat itu. Aku jawaban Nabi Muhammad, jangan. Mungkin sekarang mereka itu begitu. Suatu saat mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Mana ada Nabi nawal itu? Nabi Musa saja minta ke Tuhan untuk menghancurkan Fir'aun. Di dalam lautan, tenggelamlah Fir'aun jo pengikut-pengikutnya dalam laut merah. Atau contohnya Nabi Yusuf, Nabi Zakaria banyak memintakan azab untuk umatnya. Tetapi Nabi Muhammad, Allah malaikat memerintahkan, tolong memerintahkan aku wahai Muhammad untuk menyiksa orang-orang itu. Nabi menolak. Tidak usah. Bapak sayang Nabi. Dan suatu saat, ya, ketika lagi bangkitkan umatku besok di hari akhirat, yang pertama dihidupkan adalah manusia yang pertama dihidupkan adalah Nabi Muhammad. Beliau besok yang pertama kali. Baru saja bangun dari kubur, yang ditanya ke malaikat Jibril, siapa? Mana umatku? Tidak istri kita jawabnya, tidak harta tanya, mana umatku? Apa itu Nabi sayang ke umatnya? Awak sayang Nabi Wa? Apa bukti sayang Nabi Wa? Itu bukan sayang Nabi. Itu kewajiban kita. Bukti kalau kita sayang Nabi, berbanyaklah membaca salawat. Salawat yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ucapan itu tuh tidak baik. Bila pun kita bisa membaca salawat. Asalnya di WC saja. Asalnya sedang buah ayu di tangan ayu. Sedang menyosa bisa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang mabuk sambang bisa juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku, insya Allah akan aku jamin lindungan di hari akhirat. Karena naungan besok di akhirat bagi orang-orang umat-umat Nabi Muhammad yang rajin baca salawat kepada beliau. Dan ini waktu akan mendapat naungan di mana hari itu tidak ada satupun naungan kecuali naungan daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi berbanyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak juga salawat lain. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu salawat itu. Ada dua salawatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. وكل مجاهد لله ya Allah. Apa perasaannya? Selamat tak? Ada juga selawat lain. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina. Nah, itu namanya selawat nariyah. Kalau tadi namanya selawat badar. Ada juga kalau kami sembahyang, tiap-tiap sudah sembahyang itu ada kami baca selawat. Sudah salam, berzikir, berdoa. Apa yang kami baca? Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Ya Allah atas Nabi Muhammad tambah-tambah limpah rahmat dan salam di atas waris dan sahabat, di atas semua umat yang Islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada bukanya baru nyari yang tiga. Karena sambung tak? Iya. Tapi bukan, lu masuk ceramah kan? Iya. Jadi untuk itu marilah kalau kita cinta kan Nabi Muhammad, kalau ingin dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat besok, banyak-banyaklah bersalawat kepada beliau. Nah, diperintahkan salawat itu hanya umat Nabi.
Sedangkan orang yang berselawat bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Nabi Adam ketika menikah dengan Siti Hawa, apa ucapan pertama? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat lalu ucapkan salam. Sesungguhnya Allah, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu berselawat kepada Nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Awak maksudnya mandi kadang-kadang baca selawat. Apa sebab mandi baca selawat? Karena di hati gitu kok tidak ada model magnet untuk menangkok, jadi tidak akan keluar. Tapi kalau seandainya lagu dangdut, oh itu cepet aku kadang sambil mandi kan sambil menyolong ya lama gitu apa lagu dangdutnya, lagu Minang bagai, lagu Lendang bagai. Tapi selawat hanya pendek susah. Dengan apa? Penyambungnya kasih Quran. Apa yang penyambung itu adalah hidayah. Jadi itu pembukaannya sampai situ saja. Baik, kita masuk ke ceramah. Kita akan mengangkat tentang surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Berhubung hari kini adalah 8 Muharram 1442 Hijriah. Berarti kita lah batuka tahun. Ya, kita lah batuka tahun dari 4 boleh sampai 1 Hijriah, kalau 4 boleh sampai 2 Hijriah. Jadi yang tahun dihitung dalam Islam itu hanya tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Tahun Hijriah. Kata Rasulullah, umatku aku jamin hidup di dunia. Aku jamin hidup umatku hanya tidak sampai 1500 tahun, tetapi lebih daripada 1400 tahun. Jadi umur awak di dunia aku, umat Nabi Muhammad, dikasih jatah hidup di dunia aku oleh Allah hanya tidak sampai 1500 tahun, tetapi lebih daripada 1400 tahun. Sementara kini lah 1442. Kalau seandainya sampai saja 1500 tahun, berarti jatah hidup kita tinggal 58 tahun lagi. Jadi setiap pergantian tahun kita dianjurkan untuk muhasabah. Muhasabah itu bahasa Arab. Muhasabah artinya menghitung-hitung diri awak. Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung kalian. Jadi setiap pergantian tahun kita harus memuhasabah diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung dari awak. Apa aja yang dihitung bukan kelebihan awak, bukan kekayaan awak. Yang akan dihitung itu kekurangan, yang akan dihitung itu kelalaian awak, yang akan dihitung itu dosa awak, yang akan dihitung itu kesalahan-kesalahan awak, baik terhadap semua manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak akan menghitung, insya Allah kita akan menghitung di akhirat besok. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tadi Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan dipersiapkan untuk hari besok. Apa itu maksudnya? Adalah untuk mati. Apa yang Allah persiapkan untuk mati? Bukan untuk masuk surga. Tidak untuk masuk surga, tetapi untuk mati saja kita pikir apa yang telah kita persiapkan dari mulai kini. Itu Tuhan mengingatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dipersiapkannya untuk hari esok. Kalau laba tambah tahun, laba tukar tahun, laba ganti hari di bulan, berarti kita lah semakin dokok jauh pintu kubur. Jangan dialog kita makin bertambah, makin bertukar tahun, tiba dari lagi kita nya kecek umur kita bertambah, angko bertambah. Tetapi sesungguhnya kita semakin bertambah umur kita, sehari semini pun bertambah umur kita, itu berarti kita semakin takik jo ke pintu kubur. Itu pasti itu, pasti. Nah, kira-kira sampai hari kini apa yang telah persiapkan untuk mati? Yakin kita ini sampai hidup 2 tahun lagi? Yakin bisa kita hidup sampai 1 tahun lagi? Yakin kita hidup sampai bulan esok? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tidak yakin kita hidup sampai bulan esok, sampai tahun esok, sampai tahun cek lain, apa adalah persiapan untuk mati? Nanti bawa mati itu ya cuma kayak putih, kape, minyak dulu. Tetapi bukan sampai ke situ saja. Apakah ingin dia masuk surga, Pak? Pastilah ya. Kalau masuk surga ditanya siapa yang ingin masuk surga, pasti selalunya menunjuk. Tetapi dengan amal mano kita masuk surga tuh. Amal mano kita masuk surga tuh. Dan disiapkan amal masuk surga tuh. Apa adalah kita persiapkan? Jangan di akhirat dalam kubur saja tidak ada pun satu orang pun yang akan menolong kita. Percaya? Sayang laki kawak, sayang anak kawak tidak akan bisa menolong ke dalam kubur. Dia boleh beramal. Anak nak sayang kawak, istri suami nak sayang kawak. Sementara inyo nama surawat yang lahat, inyo perlu nama ambil awak di papan, kemudian inyo lemah nimbun sayang kawak tidak. Bayar sayang dunia, laba korban mati-matian ada sayang. Tahu sayangnya kawak hanya sampai pintu kubur. Lain di kawannya awak sampai ke akhirat. Telah perhatikan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kata Allah mempersiapkan untuk hari esok. Jadi hari esok itu bukan makan. Aku makan sebagi itu demikian. Aku belanja untuk sebagi, bukan itu kecek Tuhan maksudnya. Tetapi yang dimaksud kecek Tuhan itu apa amal yang dipersiapkan untuk menghadapi mati. Sebab mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti ada mati. Mati itu lah yakinnya Ustaz. Kan banyak kita dah yakin hidup bagi setelah mati. Nah itu di sana. Nah itu makanya. Setelah mati dia kan tak benar. Apa kekurangan adalah iman. Imanku kalau tak dipupuk, ini tak akan tumbuh. Sama aja lado, sama aja sawit. Kalau tidak dipupuk ditanam saja iman tuh. Tak akan pernah tumbuh. Maka kecek Tuhan, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi manusia. Dan kayo rugi dengan kekayaannya. Dan kuat rugi dengan kekuatannya. Dan badak rugi dengan badaknya. Dan miskin pun rugi dengan kemiskinannya. Satu manusia kok rugi.
Nan punya jabatan pun rugi dengan jabatan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian sadonya begitu. Tak ada itu nak beruntung. Oh kayu yang waktu dunia saja kayu untuk apa kekayaan itu? Lain untuk jalan Tuhan kekayaan itu, lainlah untung tu mak. Tapi kalau kekayaan itu dapat dunia untuk dunia saja dihabiskan, ya kekayaan itu hanya dunia saja. Jadi jangan kecil dengan kayu itu untung. Sesungguhnya orang kayu itu rugi dengan kekayaan. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang tidak rugi itu adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat baik, mengece elok, berbuat elok, sadonya elok, amal soleh, amal yang baik. Amal itu artinya perbuatan soleh itu baik, perbuatan yang baik. Kalau sekiranya kita tahu, yakin kita seyakin-yakinnya kalau ini dunia aku hanya singgah, tidak ada kesempatan kita untuk bukan, tidak ada kesempatan kita untuk ke Ramayana, tidak ada kesempatan kita untuk berwisata ke tepi laut. Tak ada sebenarnya kalau dia pikir-pikir. Kalau seluruh manusia aku yakin bahwa hidupnya itu sesaat. Berapa lama hidup? Antara azan dan sholat. Ketika walai diazankan, ketika kau mati di sholat. Ibi antara azan dan sholat. Cuma berapa lama jaraknya? Ya sepanjang umur kita. Kau 70 tahun, ya 70 tahun menikmati. Kalau setiap manusia itu yakin bahwa dirinya untuk hidup dunia itu hanya singgah dan sabanta sesaat, tidak ada kesempatan untuk pai raun-raun, pai berfoya-foya, pai berpesta-pesta, bermurah-murah, tidak ada kesempatan. Tetapi bakal keyakinan itu tidak ditanamkan ke diri kita, ya Tuhan, supaya kita bisa mencari jalan hidup itu masing-masing. Jadi amal di dunia ke anak kita insyaallah, wa amal di akhiratika ke anak kita mutawada. Berbuatlah untuk dunia seakan awak iblis selamanya, tetapi pikir saja, pikir juga, awak mati. Wa amal di akhiratika ke anak kita mutawada, dan beramallah untuk akhirat kalian, seakan-akan besok pagi kalian akan mati. Makanya ketika awak sedang sembahyang, Allahu Akbar, kabir walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Maco itu juga kalau dibaca maknanya sekali, toga ulu berdoa sedang sembahyang. Kabir, maha besar Allah. Bukratan pagi, wa asila dan petang. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ibu awak sholat awak, mati awak, itu untuk Allah. Dari untuk awak jalan. Dititipkan awak Tuhan ke dunia aku diberikan kalian. Tapi jangan lupa janji. Kita pun berjanji sadonya di dalam rahim ibu. Ketika dimasukkan roh, sebelum dimasukkan roh ke dalam janin, Allah bertanyakan roh tadi sebelum masuk. Pasawah pulang sementara akan masuk ke dalam badan lain. Kini sebelum masuk ke badan itu, sebelum dan masuk ke badan itu ke Tuhan, harus berjanji dulu. Apa itu janjinya ya Allah? Alastu birobikum. Lain yang akui dah. Kau perempuannya, apakah engkau akui aku Tuhan? Kecil awak selalunya nari di dunia aku. Ya Allah, aku mengakui engkau Tuhan. Baiklah, kalau saya nanya, engkau mengakui aku Tuhanmu, aku izinkan kamu masuk ke dalam jasad. Nah, dimasuklah ke dalam janin ada di rahim ibu. Ditakdirkan lahir ke dunia sampai godang, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai tua, sampai mati. Tahu-tahu
Lah tipu di dunia kau, dia menculik keindahan dunia kau, lupa dengan dunia. Sembahyang enggak, puasa enggak, berzakat enggak. Kemudian apa yang menyelamatkan kita? Di antara amal-amal kita, belum tahu sholat kita enggak menyelamatkan kita. Belum tahu haji kita enggak menyelamatkan kita. Belum tahu bahwasanya zakat kita yang menyelamatkan kita. Tetapi memang amal yang paling pertama dihisab di hari akhirat adalah sholat. Pak Pung sebut dengan itu as-sholatu ibaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau seandainya tidak sholat, berarti tidak agama. Berbeda antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Kalau ini mengaku Islam, kalau dia sembahyang, berarti Islam. Kalau tidak sembahyang, berarti nyong kafir. Introspeksilah diri awak, tentang diri awak. Lain ke Islam kita tidak. Orang Islamnya, lain sembahyang. Lain sembahyang 5 kali saja semalam. Lain apa dia lagi tidak loh. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, belum. Kembali ke tadi, dengan amal aku kita meminta surga untuk Tuhan Yesus. Ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah dengan amal-amal. Kadang sembahyangnya sekali dan sekali tidak. Kadang sembahyangnya semua sekali tidak. Kalau untuk sembahyang kok, Nabi keras, Allah pun keras. Dalam salah satu hadis Nabi disampaikan, kalau seandainya di dalam rumah, ya kan, di dalam rumah, awak laki bini, anak batigo, awak juga laki awak semayang, anak batigo semayang, dapat berkah rumah tu tiap saat. Tetapi awak juga laki awak semayang, anak baru semayang, mansurah tak semayang toh. Dapat laknat 40 kali siang, 40 kali malam. Kena ketuk rumah. Makanya kalau seandainya kita minum air tutun atau uang tidak semayang, walaupun salah sama kita aja makan ciennya. Nang bedo modeko. Awak laki bini semayang, anak jantan seorang baru batino. Nah, kali limo kita dalam rumah itu sembahyang. Dek karena anak martino kalau godang dilamar tu bilang, nah ini lah dapat menantu kita. Tahu menantu dan selama masih mengenal dengan limo kok, kita sembahyang berlimo banyak kok, dapat berkah rumah tu biasa. Masuk menantu kiranya tak sembahyang, dapat laknat sejak mulai menantu tu naik ke mawar, dapat laknat 40 kali siang, 40 kali malam, 80 kali saya semalam. Bayangkan itu hadis sahih. Dek gara-gara menantu nada sembahyang tu dapat laknat, dapat kutu umat gitu 40 kali siang, 40 kali malam. Hadisnya hadis sahih. Harap kira-kira coba yang saja mulai kita lagi bini memulai kan, kita telusuri awal menikah saja mulai menikah wak sembahyang laki wak sembahyang lahir anak seorang lawadang anak dari sembahyang lo yang batigo sembahyang lahir anak cek lain batigo lawan dua anak kita laki lo sembahyang rajin ke sembahyang ompe lahir lo di cek lain lawan limo dek kalau didikan itu sembahyang kali limonya saja mulai nak waktu sembahyang dapat berkah rumah tu usaha. Lagodang anak ngadi tadi, lagadi godang.
Lagadi ya. Balak dilamar doang. Tak tahu. Kan menikah, mulai semayang, sudah menikah, seminggu sudah menikah, semayang. Sajak mulai benar itu tidak semayang. Dapat itu kumah tadi. Nah selalu pada berkah. Bayangkan. Makanya macam menantu itu kadang-kadang tidak semudah. Apa lain balimo awak tolong matu kalimo-limonya tak sembahyang. Ditambah ada sembahyang tambah lu kojo tak belok. Ayolah. Sudah jatuh di pot tak? Makanya dalam lagu disampaikan salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Banyak betul. Salah langkah, banyak orang salah langkah, sering ingkar, tapi dia merasa benar. Awak ingkar dia, masuk benar dia. Awak nak kapi zimi usul masuk awak. Atau masuk benar, masuk di Islam. Jadi lagu qasidah itu kalau seandainya ketut ino monho, itu tuh dakwah, tapi tidak dakwah mereka dengan sampaikan melalui musik. Ada lagu tu deh. Mula semua ketuluan. Salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak orang salah langkah, sering ingkar, tapi dia merasa benar. Kasihan, oh kasihan, dia tersesat jalan. Kasihan, oh kasihan. Semua nih. Kasihan, oh kasihan, dia tersesat jalan. Kasihan, oh kasihan, dia butuh bantuan dan pertolongan. Apa bantuan dan pertolongan adalah dakwah. Dakwahin terus, ingatkan terus. Makanya orang yang tidak rugi ke Tuhan tadi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, orang-orang yang menasihati tentang kebenaran. Sama gini kok. Awak menasihati gini kok, cuma mengingatkan, bukan awak merasa lebih. Bukan penceramah aku merasa lebih, tetapi saling mengingat dan mengajak. Marilah. Kemudian siapa yang tidak rugi lagi? Wa tawassaw bis sabr. Kalau benar saja, kalau tidak sabar, tidak itu. Makanya orang-orang yang tidak rugi itu, semuanya kita rugi. Yang tidak rugi itu adalah orang beriman, orang berbuat baik, kemudian orang yang menasihati tentang kebenaran, menasihati tentang kesabaran. Nah itu tidak rugi lagi. Nah, balik pertanyaan tadi balik. Apa yang kita persiapkan untuk akhirat? Apa amal yang kita persiapkan untuk mati besok? Mana yang lebih lama kita mati pada kita hidup? Hah? Berapa lama hidup? Hidup lamanya sejak mulai kita lahir sampai kita mati. Itu lama kita hidup. Berapa lama kita mati? Sejak mulai mati sampai detik lain. Sejak mati sampai tak hidup lain. Seperti itu semuanya. Kalau lama mati berdiri lah. Apa dalam persiapkan untuk mati?
Kemudian non menyedihkan kita di akhir zaman kini kok kadang-kadang kalau direnungi kampung kita kok ibu hati wah. Apa sebab? Kira-kira kok di pareso anak sholat rumah, coba pareso bacaan sholat, lain tidak. Coba tes maca Quran sholat rumah, lancarlah maca Quran. Padahal itu besok namanya menyelamatkan. Sementara kita punya anak, dari anak punya cucu, dari cucu punya anak lu macam mana? Apa enggak ada satu tahu ini kita besok kalau seandainya mereka aku pernah bertanya di akhirat. Apa enggak ada satu tahu ini kita kalau seandainya mereka itu diadili besok di akhirat. Ada orang tua yang masuk neraka gara-gara anak. Ketika hanya di pareso dicari amal catatannya elok sesuai sholat rajin, puasa sunyan kami rajin, bazakat rajin, basedekah rajin, infak rajin, umroh 2 kali setahun, haji sekali setahun, ancak mau ibadah. Di mana ada pengajian, di mana ada ceramah, nyampe hadir ke situ. Lamati di pareso amalnya di akhirat. Tato elok, tak do cacat. Dia tiket masuk surga. Pengen kau surga. Datang anaknya. Datang anaknya nih besok. Sembahyang tidak, mengaji tidak pandai. Puasa polai. Apa ini haji buat umroh. Apa kerjanya? Bajudi, main koa, badugen. Tanya, bongi mereka. Wah, engkau manusia galera gitu mereka. Tidak ada satupun kebaikan yang membawa ke mati gore. Kini yang masuk neraka. Protes anak tadi. Baik mereka. Apa protes? Apa yang protes mereka? Memang mereka engkau tidak pernah sembahyang, tidak tahu mengaji, tidak pernah mendengar ceramah. Tidak pernah berzakat, berinfak, bersedekah segala macam. Tiap hari yang berjudi, main koa, main domino. Tiap hari mau mabuk-mabuk, badu game tiap saat, tiap malam. Tetapi sahabat itu melakukan bukan karena ambo nak ambo, tetapi karena orang tua ambo tak pernah mengajari ambo, mengingatkan ambo, menasihati ambo selama hidup. Siapa pak engkau? Orang tua engkau? Itu yang baru masuk surga. Awak kalau kau jadi masuk surga kan? Mereka lihat. Pak 10 ya. Awak kalau tiket surga mah, kalau surga kan? Karena anak tadi diadili yang minta untuk menuntunnya kawan, akhirnya dibawa balik ke belakang. Apa mereka? Kau jangan enggak? Ya. Selama di dunia, tak pernah mengaji sholat sembahyang deh. Ya enggak. Setiap hari kerjanya berjudi, berzina, main koa, main domino. Biasa saja. Yo. Senang-senang saja. Senang-senang saja. Mengaji, baca Quran, tahajud, bazakat, berinfak dengan ceramah, pergi haji, pergi umroh. Sementara anak pernah aja, tahu dia enggak? Masuk anak ke amanah. Barang siapa yang menyia-nyiakan amanah artinya khianat. Setiap yang khianat untuk dosa besar. Setiap dosa besar pasti masuk neraka. Karena kau telah menyia-nyiakan anak, kau dan anakmu masuk ke dalam neraka. Oh banyak. Dia biarlah seorang punya anak tapi tadi dik. Jangan coba lihatnya. Tentu waktu guna banyak anak barimau bertujuh bagai tapi tidak ada seorang pun nama doa yang bulat. Awak aku toga semayang anak tak kemana mana. Maghrib lewat, isya lewat, subuh tak kolok.
Wak konek semayang. Lagi yakin semayang waktu nak menyelamatkan awak so. Kau anak apa? Anak apa? Nak mengelencar awak so kalau kau so. Kini lah dengan ceramah aja waktu. Berkumpul sama-sama siko. Sementara anak kita tak mau ngapun. Lagi semayang yang luar tadi nak. Lagi semayang yang subuh tadi nak tadi. Sampai di mana kita menyelamatkan keluarga kita. Makanya dengan dasar itu Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Nar, dari api neraka. Allah ingatkan itu. Udah yang lama no. Dialah mati awak kalau menyuara nak beribadah. Sobok pada awak sansara usut kan. Tak kalau tapi awak kena tinju ini, kena ugi ya. Awak sansara ya. Kadang semayang, kadang tidak, ada suku yang ni, kan selawat. Fawailul lil musallin, maka neraka lah bagi orang-orang yang melalaikan salat. Jangan meninggal melalaikan saja neraka. Melalaikannya apa? Dek kalau tak tahu sebabnya adalah lain. Nah kira-kira anak kita anak itu gak bertiga cuma gak berlima bagai. Lepas aku ulang malah semayang. Berapa orang anak kita nari untuk kiblat? Kiblat mungkin untuk mulai nalai madu ke kiblat lah, di bawah batu. Tanya dengan kena kiblat itu aja. Kau tiba di sebelah kau kiblat itu kiblat aja. Tapi nalai madu yang ukur toga, takbiratul ihram, tahiyatul sujud ukur, mana nalai anak kita nalai itu. Tidak ada kalau tidak bisa kita banggakan anak kita, kalau yang tak bisa kita arahkan madu ke kiblat. Kayak orang anak kita dapat kojo banyak gajinya tapi tidak mampu di kiblat tak ada artinya. Makanya setiap pergantian tahun tu hasil tu kau bilang terasa. Hitunglah diri awak. Bukan dari awak saja, keluarga awak. Laki awak semayang ingin terendah, semayanglah. Kita yakin dah kan ini pasti bagi kan ingat udah tuh atau kacik seorang ini itu sunyi dah kira ingat masuk lagi wah kalau ada awak dan ingat siapa boleh. Nah tadi tulang ingat hadis Nabi tadi tulang ingat orang Balimu kata dalam bergalong baru, dah semayang seorang, dapat laknat, dapat kutu, 40 kali siang, 40 kali malam. Tiap hari. Kau ada saya kini je kan kutu dah ada, tu tak disuruh kan kutu dah ada soal. Ya, cuma seorang tu dah semayangnya, nama oke semayang, itu balimu dalam baru. Seorang tu dah semayang, nama oke semayang. Di nasorang tu kena kutu malam tu 40 kali 40 malam. 40 kali siang 40 kali malam. Keluar lah gang. Nah, nambah lima tu dah semayang, dapat menantu dah semayang. Dek kalau menantu dah semayang pun nanya saja boleh nanya kalau di rumah awak menantu tu saja boleh tinggal di rumah awak menantu tu. Saja mulai hari itu lo kan ikut tu. Awak ditaruh semayang sementara kita naik kukunya. Apa sebabnya? Banyak tapi piti, tak ada lemak sebenarnya, tak ada kue, ngene tapi piti leyo je kok. Labanya tapi piti bukan kepokan, tidak ada kue, tak ada lupi sebenarnya. Apa sebab tak berkah?
Apa menyebabkan rezeki itu tidak berkah? Karena di rumah itu tidak semayang. Itu. Jadi kecil rezekiku mungkin mereka apa kurang rezeki ini bukan kurang. Awak lah kejome lagi minyak lagi hitam lagi iko kojo. Lah banyak piti masuk bukan. Tak cukup tak jauh istimewa tak ini bahagia. Apa sebab dek kamu presola? Pasti ada orang bergawa enggak supaya. Jadi rezeki tidak berkah. Apa sebab berkah? Kena kutuk 40 kali siang, 40 kali malam, 80 kali sehingga orang kena kutuk tiap hari. Nah, itu bagaimana semuanya? Tak berkah rezeki. Tidak masuk kulit. Kalau percaya tidak percaya, silakan. Sampai nanti malas. Kalau saya kurang percaya, carilah hadisnya. Di hadisnya pun tidak percaya, ya silakan. Yang pentinglah bisa baik. Bahkan pakai kayak tadi kan, Balimo kita dalam rumah tadi gara-gara seorang hendak semayang, ayu tuntun atau aja hujan lagi yang ditampung aja samonya mata cek dia. Samo derajatnya ayu tuntun atau itu apalagi si rumah apalagi si danau sedangkan ayu nari lagi itu tiba di dapur main dulu kalau awal ditampung lah samonya mata cek dia kalau dibikin begitu. Ya, apalagi yang di dalam rumah itu makanannya, minumannya. Begitu keras. Itu Nabi itu. Nabi yang mengecek keras sama itu. Kalau Allah, apa kata Tuhan? Wala tusalli ala ahadin mata abada, wala takum ala qabrihi. Janganlah kira sembahyangkan orang hendak sembahyang ketika itu, wala takum ala qabrihi, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya. Di atas kuburnya maksudnya di kuburnya berdoa awak. Macam talqin dia berdoa, ya Allah, ampuninya ya Allah, selamatkan ya Allah. Tak ada arti dilarang Tuhan. Orang hendak sembahyang ketika itu jangan disembahyangkan. Wala tusalli ala ahadin mata abada. Jadi apa caranya orang hendak sembahyang tu? Tak sampai ya, penanti tak doa. Jadi kalau saya kita tidak sembahyang esok, tapi anak soleh, ya, tapi anak didoakan itu anak sampai itu, itu suruh kita tidak mengajar. Itu tuh umat muslim lain, arwah umat lain. Tak ibu artinya awak memproduksi anak soleh anak didik mati awak berdoa awak Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak tahu ke Tuhan abang enggak ya pak tak sembahyang boleh je. Dan bila doa pun lain kawan sampai doa anak awak. Itu dia. Jadi balik ke tadi, wal tamzul nafsu makan dan maksud dewasa. Aku adalah persiapkan untuk hari esok. Aku adalah persiapkan amal untuk kiamat. Kalau dicoba situasi ini di negeri kita, bang. Sementara masa kita akan di sini. Anak-anak cucu kita yang kita pikir, ibu ada itu. Mano anak cucu kita namun diarang saja. Mano anak cucu kita namun diarang ke sumbayang. Kuat usul sumbayang banyak alasan itu. Kadang-kadang yang bentak lah, tak lah, suka aja. Sementara lah makin tua aja, makin lagi makin itu kubu, makin lagi makin itu yang lain. Anak biarkannya mau itu. Jadi satu ayat wattaqullaha jalla jalla. Dan bertakwalah kepada Allah.
Tapi bertemu wattaqullaha ini atau kullaha cerai. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan menghitung apa yang telah kamu perbuat. Nah. Jadi Allah itu innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu menghitung awak. Katanya hitungnya perjalanan awak so. Hikman di dunia apa namanya? Dalam surah Al-Falah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhadaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kalau kalian berbuat baik, walaupun hanya saluran biji sawi kejatuhan akan diperhitungkan, akan ditimbang. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau kalian berbuat baik dan berbuat jahat, walaupun hanya saluran biji sawi, akan juga diperhitungkan. Jadi tidak ada kalau pun dari perhitungan Tuhan. Maka ini pada kata hasibu anfusakum qabla an tahsabu. Hitung-hitung dari kalian pagi, apa yang Allah lakukan untuk Allah. Ketika kata saya itu apa yang Allah lakukan untuk Allah. Kemudian tiba malam, apa yang Allah lakukan dari sonjo tadi untuk Allah. Lalu itu pagi besok, apa yang Allah lakukan semalam untuk Allah. Kemudian kita hitunglah umur Allah. Sekian mungkin para jatah tinggal ya. Kalau takkan aja tawak tinggal, mangkonywa ini dekat dengan Allah. Itu lah pernah itu mulai sekian. Umur 62 tahun berarti sudah bulan. Apa yang persiapkan untuk Tuhan? Pernah tak kita bertanya tentang umur kita? Dan saya kira mungkin ini para jatah dari Tuhan ya, dan para amal atau bawa itu untuk mati. Pernah kita baca itu Tuhan. Sebab baca tadi, makin kurang jatahmu, makin takut ke kubur itu pasti. Dan kematian itu rasio Tuhan. Kematian itu hanya bukan mencari orang sakit, tidak mencari orang kepayahan. Kematian itu adalah mencari orang yang sudah sampai ajalnya. Oh, orang sakit, nanti kalau 5 tahun dia sakit, lalu jadi kematian. Nah, awak sehatnya, segar, bugar, sehat, kuat. Wah sampai hidup kalau mau tentu. Jadi cobalah ketika malam kalau lo tolong perjalanan awak dari kita deh. Berapa banyaknya amal yang lebih untuk Tuhan, untuk menghubungkan hati wajah Tuhan. Apalagi kalau Allah betul ampun harus amal yang dipersiapkan untuk ini untuk Tuhan. Tapi kalau Allah betul lihat. Berapa persen amal kau Allah tanpa beri itu Tuhan. Kemudian itu umur, sekian umur ini berapa jatah dari Tuhan. Sekian umur, mereka nyanyi kesempatan ada tahu tobat saya. Sekian umur ini, mereka sempat tobat menyerahkan matinya. Cetok. Sejak bilung itu mulai labar aku kelamunya kita habiskan waktu. Sejak mulai gene-gene lah sampai lah tubuh. Mungkin yang pernah menghitung kan? Sedangkan orang dalam menghitung saja, dihitungnya, dewa waktunya. Berapa kesalahannya, berapa dosanya, berapa banyak amalnya, itu hitung seorang.
Lama itu Tiari masih mengucapkan Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabali taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Wahai Tuhan, aku tak pantas ke surgamu. Tak pantas masuk surga. Amal ngenek, dosa banyak, kesalahan balimpi. Amal ngenek di gue. Kadang lailo, kadang tak amal ngenek di gue. Pantas lah masuk surga, tak pantas. Tak pantas. Wahai Tuhan, aku tak pantas ke surgamu. Apa tak surga pantas? Dosa banyak, noda banyak. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ke surga dia tidak pantas, ke neraka tak tolok, ke manoleh. Pilihan hanya dua, kau tak ke surga ke neraka. Tak ada pilihan yang ketiga di akhirat itu, kau tak ke surga ke neraka. Kemana kau pilih? Ke surga tak pantas. Apa surga tak pantas? Diri banyak dosa, badan banyak noda, badan banyak kesalahan. Masuk ke neraka tak tolok. Apa surga tak tolok? Karena siksa neraka itu bahaya. Nah, dengan amal-amal itu kami minta surga untuk Tuhan. Dengan amal sembahyang itu kita minta surga ke Tuhan. Ya Allah, masuk ke dalam ke surga. Ya Allah, aku ada sembahyang 5 waktu. Ya, lain tak tepat waktu. Lain tak sembahyang 2 kali setahun. Sembahyang ayo haji jadi itu. Tiba-tiba ada kopi malam doa. Lagi puasa ada kopi bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak boleh menjual, mulai banyak pagi isu persembahyang. Oh, orang ngancak deh kayaknya. Tiba dia berbat, betul lah. Orang tu ada kopi tidak boleh mau begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo semua, siapkan baju. Tapi sembahyang cuma 2 kali setahun. Nari mau kartu, tak tentu kamu pagi. Pantas dia awak minta berani juga ke Tuhan tak surga. Tak malu ke Tuhan. Sedangkan jangka Tuhan lain. Ya. Kacau bupati juga minta bantuan, wak. Lu apa selalu terjadi ya? Diminta lu apa selalu terjadi nang mau cegah ya? Asal nanti sudah sekian banyak aja. Itu tuntutan manusia oleh Allah. Puasa awak. Puasa nama non akan memintakan surga ke Tuhan. Kadang 30 hari nang Ramadan saja kalau tak cukup. Lalu sedekah awak ke Tuhan, sedekah pokoknya 2.000, 3.000, 5.000 beli banyak. Apa entah soal minta surga ke Tuhan? Surga itu mahal.
Jadi dengan amal nama itu bisa minta surga. Jadi amal nama nota. Hah? Amal nama nota. Itu nggak amal Pak. Mama malah pas malah pantas untuk minta surga itu kata. Wa umrina kisu fi kulli yaumi. Sementara dosa-dosaku ya, amalku berkurang setiap hari ya Allah. Umurku berkurang setiap hari. Sementara dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai banyak. Pantas kalau surga. Dedek kalau lapor ibu ini Pak. Tidak, karena Ustaz, saya coba mah, kerja. Kerja aja soalnya, enggak nganggur. Kita coba Ustaz. Nah, kita ulang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang harus dipersiapkan untuk hari esok, yaitu mati. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Innallaha qadirun bima ta'malun. Semuanya Allah itu memperhitungkan nanti apa yang telah kalian perbuat. Tidak luput satupun yang luput dari pengawasan Allah. Oh dunia saja. Sampai mana dunia? Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Mencari dunia, dunia ke dunia, harta ke harta, harta ke harta, luput. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Gapailah dunia, akhirat bersama-sama. Dalam hidup dunia, ambillah seperlunya. Tetapi untuk akhirat, capailah yang sepenuhnya. Kau kan tidak terlalu dunia ambil sepenuhnya, akhirat tidak terlalu. Itu tadi itu. Ini diperintahkan dunia itu ambil sepenuhnya, akhirat itu ambil sepenuhnya. Kalau balik, dunia sepenuhnya, akhirat sepenuhnya. Nah, itu banyak ini ketika sakit, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Ya Allah, saya coba dari nyawa Tuhan. Dan lu sempat semayang, dari wah sakit mah, dan ini saya Tuhan tadi lupa Tuhan. Nah itu berangkat kata balik. Dunia nomor 2, akhiratnya takutnya. Nah coba lalu sama-sama. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Gapailah dunia, akhirat bersama-sama. Dunia saja tak boleh, akhirat saja tak boleh. Tapi dahulukan akhirat, lebih penuhkan akhirat baru dunia bagi sekitar. Betul kira-kira lah ada persiapan amal besok. Lain kalau kuahnya saya Ustaz, tenang pulang. Nyawa dekong.
Jalan kebenaran itu bunuh diri, jalan ke surga itu bunuh diri, banyak rintangannya. Kalau jalan ke neraka, terus anda ikut ilmu organ di sekolah, tak dicampur yang di bawah. Ada kadang-kadang kabar-kabarnya dia organ di los siswa aja, los pas aja. Orang mana yang mau itu jumpai itu teko marah di kabar tenang ini pe. Coba saya makan itu segunanya ditekan deh Pak Wali, ditekan deh Pak Jorok, ditekan deh Ketua PN, ditekan deh Ketua Kan. Nah, ditekan deh Ketua Pemuda, Pak Imboro tambah aja lah itu benar. Ibu tak 10 ya. Dan kenapa? Jalan ke surga itu penuh dengan onak kenduri. Jalan ke neraka mulus dan lancar. Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, kejatuhan. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu sepenuhnya. Apa maksud itu? Tak sekedar KTP Islam. Mata Islam, hidung Islam, gigi Islam, lidah Islam, hati Islam, tangan Islam, saudara sejak mulai rukuk sampai juga ikut Islam. Itu nak Islam diminta oleh Tuhan. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu dalam keadaan menyeluruh. Kaidah dong. Hidung Islam apa tidak? Kaki Islam, tangan tidak? Nanti minta tuh sama juga menggulai. Coba lah, ibu kau yang maha betul coba lah. Tapi coba lah kalau buah kupa, terus potong-potong. Abi kami kat limo, kuku ya, tapi ya, ame. Masuk ke dalam kuali, masuk coba nak tadi ke dalam kuali, lah masak beko dimakan coba kasut kuara, dimakan coba kasut kuara, dimakan kuah kasut kuara anak. Dah? Kita makan kuah kasut dah susu juga dah. Kita makan coba dah kasut dah kuah. Karena antara kuah yang coba dah tu masuk memasuki. Coba dah masuk santan masuk dalam coba dah. Model itu yang diminta. Tak kita je masuk Islam tu dah. Aku tak mau Islam, masuk aja Islam. Tapi Islam tu dah masuk ke dalam awak. Makanya banyak yang tu. Ini Islam tadinya sembahyang tidak, puasa tidak, berzakat tidak, haji tidak. Kalau kamu saja dengan kamu saja sembahyang, main domino, main koa. Itu kenapa? Inyo saja yang masuk Islam, sementara Islam tidak pernah masuk ke dirinya. Merek saja Islam, isi dalam kuota. Cobalah gulai kelereng, ambil kelereng kat 5 buah, ambil kambing kat 10 buah. Kuku ame kambing lagi. Masuk ke dalam kuali. Lakonya hantam Lakonya hantam tu menggulai kelereng tadi, nah kelereng pada tulis cina. Tak pernah masak-masak kelereng tadi. Lakonya kambing dalam kuali. Apa sebab semua di kampung itu gini? Inyo aja yang masuk Islam, sementara Islam tidak masuk ke dirinya. Maka karena itu sebagai penutup, marilah kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bekal ibadah untuk hari esok. Kemudian hasibu qabla untuk anfusakum qabla anfusakum. Hitunglah dari awak sebelum awak dihitung Tuhan di surat akhirat. Timbang-timbanglah amal awak sebelum Allah menimbang amal awak. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara. Kategori kaki dari kubur, ya. Bentuk dipukul kaki itu dah pada masyarakat mereka. Allah bergerak sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. Hati-hati itu. Yang pertama, umur berapa lamanya untuk apa pakai? Untuk dunia kah? Untuk baca-baca kah? Untuk dugen-dugen kah?
untuk pengujian kah atau untuk ibadah selama umur. Kemudian badan yang sehat dari mulai kene sampai laga mati untuk apa pakai badan sendiri. Nah, ketiga ilmu, tapi ilmu belajar di sekolah kuliah bagaimana disampaikan ilmu itu orang. Lah bermanfaat ilmu itu orang lain atau tak awak saja dipertanya. Naga sampai harta, kedua pertanyaannya bang. Dari mana harta itu dapat dan kemana digunakan? Apakah dia praktek dari nanelo? Lalu digunakan nanelo, kita risau. Apa yang dapat dari nanelo digunakan dengan tak elok, tak elok akhirnya. Didapat dengan tak elok digunakan nanelo, tak elok akhirnya. Apalagi dapat dengan tak elok digunakan untuk tak elok. Belum keberanjak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara tentang umur, tentang jasad, tentang ilmu, dan tentang harta. Nah, maka sejak mulai malam beko, ketoklah diri oleh tangan di banyak. Sekian lah mau dan bima. Lah berapa kali kan sembahyang kalau ini. Tu cek tanya lu. Etok lu, lah dah 5 kali sembahyang sama apa? Ya. Sekian lah punya duit anak, lah sekian uang lo, betul yang mulai maduk dan kiblat. Kok seandainya mati dan esok anaknya mau dekoyo apa ada esok bertengah hapus bertanggung jawab mending tidak. Ada kau ajak mulai mereka tak tekan tangan di konya tanya-tanya. Nah yang boleh tanya tu lain. Dan sekian umur gini. Ada yang ada jatah untuk sampai esok ni. Dikit kan. Sementara waktu sempat atau kami. Kalau sempat semuanya. Sempat berbuat baik. Nah, tentulah. Dan cek lain dan maraknya kini. Nah, dan maraknya kini dan akan menghancurkan amal ibadah ibu-ibu. Ibu adalah anak gadis. Kalau anak gadis sampaikan mati pertemuan pasti sampaikan kodari. Dan akan menghancurkan amal ibu-ibu adalah anak gadis. Nanda menutup aurat. Apalagi sini bafoto, ya bafoto nak pakai jilbab, pakailah baju homepage. Memasukkan Facebook, memasukkan Instagram, dicuali satu yang anak gadis awak mendak menutup aurat tadi. Boko mengalirkan dosa awak, tetapi menghancurkan. Lamati pun anak awak esok, lamati pun anak awak esok kalau nak ngaku foto dalam Facebook tu sampai hari kiamat kecuali ulang. Selagi ada media sosial ni. Selama itu dosanya mengalir ke kubur awak ni. Maksud anak awak. Oh ya kan. Berhati-hatilah ibu ibu dan punya anak gadis. Tolong ya. Kecilnya mereka nak amal ibadah amat tak banyak nak. Semuanya aku ajak kau petang punya. Atau semuanya ajak ulang petang mulai dunia. Kok mati amat esok dia apa amat selamat. Sementara kau membuat dosa tak amat tu. Pakai jilbab itu tu aurat, pakai baju namanya. Kecil itu karena kadang-kadang tak boleh itu. Tuh, kayak nambah obat kadang-kadang awak nambah anak dia foto pas selfie. Aku tak kira boleh buat yang mana? Kalau itu ya ni. Masuk ke Facebook. Ustaz, tak nak kaki aja kini kan? Tak nak lelaki bebek tu. Jadi Sama satu. Awan makan boy. Dan aku berjanji jalan. Nah, jadi nak punya anak gadis ingatlah. Di amal awak itu tertentu selamat sampai ke surga. Jangan sampai ke surga di amal awak nan buat berbuat jahat. Belum kan buat selamat sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar yang ada buat dosa kita bertemu dengan amal awak oleh anak gadis awak. Anak gadis awak menambah dosa poin dosa itu awak. Jadi itulah.
banyak yang harus introspeksi. Makin bertambah tahun berarti kita makin dokok dengan ajal, makin dokok dengan kubur, makin dokok dengan yang lahat, makin bertambah usuk ya po, lagi cuma makin dokok, makin kurang lagi jatah itu. Bertambah lalu itu bukan subat berkurang jatah itu, lalu nanti itu bukan subat berkurang jatah itu, itu makin dokok ya, bukan kubur. Nama datang awak, tapi nama datang awak tu awak nama rokok ke perkuburan tadi. Nah itu, jadi mulai dari kini berbanyak-banyak menghitung dari awak seorang, hitung-hitunglah keluarga awak, kodak semayang nyarah kala semayang, anak awak suruhlah semayang, laki awak kodak semayang suruhlah semayang. Ah, baik kau nak jadi awak tolong ingin, tutuplah aurat, tutup kepala, tutup obuk, tutup pandang, jangan buat dosa untuk amak. Nah, itu anak tadi. Amaknya dah banyak loh. Kata ulun memang nambah dosa untuk amak. Tolong tak sayang kau amak. Kalau saya ke agama pakai jilbab nih. Kalau saya ke agama pakai nama longgar nih nama untuk aurat. Amak kada sesuai dengan orang kau kecek anak itu. Kemudian sampai itu untuk materi awak, siapkanlah bekal untuk akhirat. Demikian saja banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.